Mpun iki sing jadi persoalan mau adalah melaporkan pelajaran yang tidak sesuai. Niki maslahahe napa? Cara perumus kurang maslahah. Sing wau nggih matematika dikurangi 2 jam. Diwehna pelajaran sing ora fardhu ain, sing ora ilmul hal. Ngoten nggih, rumus nggih. Jadi istilahnya begini, sing pelaporane wau saya ngajarnya matematika 2 jam, di situ ditulis 4 jam. Sementara yang 2 jam itu saya 2 jam, kemudian Yali Mazhar balagoh 2 jam. Matematikaku sing 2 jam tak kekno Yali Mazhar dinggo balagoh. Ning laporane aku ngajar matematika 4 jam. Laporannya niki. Niku angsal napa mboten? Sementara sertifikatnya enggak paronan, enggak gelem. Ya tetap aku. Niku sing termasuk marai tukaran. Terus akhirnya wonten sing model ngeten, matematikane yang ngajar saya, nanti sing ngajar balagoe itu Yali Mazhar dikei sithik. Niki wonten madrasah sing ngoten. Karena nanti apa? Yali Mazhar mboten membuat RPP, yang membuat RPP saya tertulis 4 jam. Iki maslahah tenan apa ora? Maslahah individual nggih, nek amae juga niki ingkang saged kula simpulaken, kula serahkan kepada musahih nyuwanggaken. Bismillah. Ngeten nggih, kita melihat kenyataan sing wonten sakmangke. Pada umumnya madrasah di desa-desa niku nek gak ono dana pemerintah iku layah mutu walayah ya lama tentu. Niki terus terang mawon nek kaya matolek memang konsisten ndak. Dadi bos ditolak ning matolek niku. Tapi nek madrasah desa iku gak ono ceritane dik nolak bos niku gak ono. Bahkan itu rohnya madrasah desa niku nggih bos niku. Nggih nggih. Lah maka niki ngeten. Dados kita juga kembali kepada kalau wau dados kenyataan yang ada di masyarakat. Dados anak-anak niku mungkin persentasinya kathah yang tidak mau belajar setelah sekolah formal. Sementara PAI yang di sekolahan itu belum mencukupi. Niki berarti kan kita wajib menambahkan mulok. Nggih. Berangkat saking wau dados buyah bahwa ketika aturan pemerintah itu tidak maslahah ammah, kita hanya wajib dohiron. Itu iya. Tapi kaitanipun kalian laporan yang fiktif. Niki kan kita mau ndak mau kan bohong lah ngoten ta. Niki mungkin yang perlu kita renungkan. Terus datang masalah kadhib niku mungkin nggih sing maca takbire niku mesine kalau dibaca panjang. Kadhib itu aslunya niku kan haram. Tapi ketika ada maksudin mahmudin yang la yutawassalu ilahi illa bil kadhib, kadhib menjadi boleh lah ngeten to. Lah memang kalau itu satu-satunya laporan fiktif itu menjadi kehidupan madrasah kan kira-kira oleh mboten niku. Lah nggih ngoten mawon ta. Memang niku terus terang marang rata-rata sekolah desa niku nek gak ono bantuan niku nggih. Lah nggih. Gak urip gak mati niku gemendu niku wis ora bisa tandang gawe niku. Nggih ngoten mawon. Dados kalau memang itu satu-satunya untuk menghidupi madrasah, maka laporan fiktif itu diperkenankan. Tapi kalau masih ada jalan lain ya tidak boleh. Misalnya kita masih punya jalan, kita menambah jam. Sebelum jam, misalnya sebelum jam masuk, kita tambah 1 jam. Niku nggih wonten tapi di pesantren memang. Kita tambah 1 jam untuk mulok sebelum jam belajar yang formal. Niku wonten.
Tapi nek mungkin nggih untuk madrasah desa niku ndak mungkin melakukan hal itu. Maka kula ngaten dados kalau memang itu satu-satunya jalan untuk menghidupi madrasah. Sebab nek misalipun di desa niku gak ono madrasah juga mengke saake generasi-generasi muda Islam sing gak iso lunga mondok. Niki memang kita akui, dados kita jangan menutup mata dari hal itu. Anak-anak desa sing tidak mampu ke pondok ini harus kita didik di sekolahan. Sementara sekolahan itu tidak akan mampu bertahan tanpa ada bos dan sebagainya. Toh kita tidak akan bisa mendapatkan bos ketika kita tidak membuat laporan fiktif. Nah kalau memang laporan fiktif satu-satunya jalan untuk menghidupi madrasah, nggih jenengan saged nilai piyambak lah ngoten. Nggih, anu niki nek dijawab terus biasanya laporan hasil ini kula tulis teng Jateng Pos. Kabar pati nek berbohong tok pripun iki? Saya ta mboten. Mas pripun? Iki masalah kadhib, Pak. Nggih, sekedap maksudnya ngeten, simpatikan niku mangke arahe tenggene madrasah ada individu dan ada bos. Sing individu niki ngeten, salah satu madrasah sing kula paham persis di dalamnya. Kalau sudah saat ini untuk penerimaan PPDB, niki termasuk dana besar adalah dari guru yang mendapatkan sertifikasi. Semakin banyak guru yang mendapatkan sertifikasi di sekolah itu, maka sekolah ini juga semakin baik karena dicopot untuk kemaslahatan madrasah. Ngoten mau mboten dikayen? Nggih, biasanya ngoten. Pripun? Makanya jawabannya kados saya ngoten. Nggih, ingkang masalah kadhib ingkang kados didhawaken Yai Anik wau mubah. Wa alam anal kalama wasilatun ilal maqasid. Fakullu maksudin mahmudun maksudin mahmudin yumkin atawasul ilaihi bisidqi wal kidbi jami'an. Fal kidbu fihi haramun li adamil hajah ilaihi. Wa in amkana atawasul ilaihi bil kidbi walam yunkin bisidqi fal kidbu fihi mubahun. In kana tahsilu dzalikal maqsud mubahan wa wajibun in kana al maqsud wajiban. Fa idza ikhtafa muslimun min dzalimin wasalanhu wajaba al kidbu. Nggih, madrasah. Niki Nggih. Ngeten nggih. Jadi kita niku pemerintah, jadi Kementerian Agama itu sudah mewajibkan nek jenengan mau buka tenggene keputusan Menteri Agama ada ribuan madrasah mulai Aceh sampai sampai Irian Jaya itu diwajibkan, kalau tidak bisa dilikuidasi betul. Dan kita akan memberikan laporan yang mesti tidak akan sama dengan yang ada di secara fakta. Maka tadi jawaban kita yang tengah memang apabila laporan fiktif ini untuk kemaslahatan madrasah, ngoten nggih. Nggih, betul. Kemaslahatan madrasah boten cekap. Oh, ngoten nggih. Ngoten nggih. Jadi kalau laporan fiktif ini adalah bagian dari jalan untuk melancarkan izin berdirinya madrasah itu, maka itu diperbolehkan. Al-Fatihah. Karena ini kurtilas wajib dilakukan, kalau tidak ini maksudnya begini, termasuk yang tidak diperbolehkan yang termasuk, kenapa saya bilang bagian dari, karena ada akreditasi. Kalau tidak mau akreditasi ditutup sampai mawon, harus ujian di sekolah lain. Kita teruskan yang C. Ini kayaknya idem di B. Bagaimana hukumnya jika penulisan resminya di simpatika tertulis 2 jam untuk PAI tetapi kenyataannya hanya 1 jam? Idem nggih? Oke, kita teruskan di D. Sudah benarkah Kementerian Agama membagi jam PAI
relatif lebih sedikit dibanding mapel umum. Dari 48 jam, ini PAI hanya sekitar 10 jam. Ada pertanyaan dari Winang? Pertanyaan nggih, dereng jawaban nggih. Yang ingin saya ketahui alasan dari mana? Dari Kementerian Agama mencetuskan hal seperti itu kira-kira apa? Kita ada yang mengetahui atau tidak? Karena tetap harus mengetahui mengapa kok jam agama sedikit. Mungkin ku benom pesantren diterus nih atau bagaimana? Baik, terima kasih. Oke, kalau kita lihat tadi nggih penyusunan jadwal dari lampiran keputusan. Nek tujuan kan mesti wapi niku, mesti niku. Kula waosaken ada 318 halaman yang tujuan nggih, maksud dan tujuan. Kurikulum 2013 dimaksudkan untuk mengembangkan potensi peserta didik menuju kemampuan dalam berpikir reflektif bagi penyelesaian masalah sosial di masyarakat. Adapun tujuannya adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan di dalam sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi mulak yang hanya 5 ini menurut Kurtilas Kementerian Agama sudah dipandang cukup untuk menjadi insan yang beriman. Sehingga kurikulum 2013 ini ada kompetensi inti itu adalah nilai spiritual yang K1-nya. Ini tujuan penyusunan jadwal di kurikulum 2013 dari Keputusan Menteri Agama nomor 165 tahun 2014. Iku kira-kira tujuan inti adalah spiritual kok malah jamnya sedikit itu gimana? Kan ada 4 ini, ada sosial, ya. Dan ada nilai kemampuan berarti, dari sisi. Berarti spiritual dinomorkan nggak tahu. Belakang. Nomor 1 ada 4, salah satunya adalah nilai spiritual. Itu di agama diberi pelajaran cukup 5 jam, 10 jam niku. Ya. Itu menurut Menteri Agama. Menurut di sini maksudnya. Makanya kita pertanyakan. Ya, terima kasih. Ada yang tanya lagi? Langsung nggih. Langsung kita buka session jawaban. Monggo yang belum. Monggo. Dari Sukolilo, pengurus LBM yang paling selatan, Bapak Toheri. Sama yang kedua dari Darut Tauhid Tanggir. Mungkin ada yang ketiga. Yang ketiga dari Gabu sendiri, Pak Care. Wah, Pak Care ini sibuknya luar biasa. Sekelane abang-abang karo biru-biru ya. Monggo dari Pak Toheri dulu dari Kolilo. Terima kasih atas waktunya. Kami lebih condong menjawab tidak dibenarkan. Karena peraturan yang lebih mengedepankan umum daripada agama ini justru dampak negatif yang ditimbulkan di masyarakat ini banyak sekali. Taruhlah contoh banyak kegiatan-kegiatan atau muda-mudi yang marak melakukan perbuatan negatif. Terbukti ya, antara pendidikan pondok pesantren dengan pendidikan umum ini jauh lebih indah pondoknya daripada yang pendidikan formal yang notabene lebih mengutamakan pendidikan umum. Ya ini saya ambilkan takbir secara umum aja ya. Tasarruful wulad. Faslun fi tasarruful wulati wa nuwabihim yatasarrafu al-wulad wa nuwabuhum bima dzakarna min at-tasarrufati bima huwa al-aslah lil maula alaihi dar'un lid-darar wal fasad wa jalban lin-naf'i war rusyadi.
wala yaqtasiru ahaduhum 'ala shalah ma'al qudrah 'alal aslah. Ini yang jadi titik tekan, wala yaqtasiru ahaduhum 'ala shalah ma'al qudrah 'alal aslah. Itu aja, sekian. Oke, monggo. Jadi ini belum bisa dibenarkan karena belum berpihak kepada umat Islam, ngoten nggih. Belum membawa sesuatu yang aslah. Monggo Darut Tauhid Tanggir. Sendang nggih, sorry, Sendang. Sorry. Monggo. Terima kasih. Di sini kami menjawab belum bisa dibenarkan. Karena meskipun peraturan yang ditetapkan oleh Kemenak dalam rangka sebagai program untuk mencerdaskan anak bangsa, namun masih disertai ketidakseimbangan ajaran. Pendidikan agama bahkan terkesan mengesampingkan dan lebih memprioritaskan pada pendidikan umum. Takbir kami dari Nidhamul Islam, bismillahirrahmanirrahim. Wal aqidatud diniyatu wa marasatu sya'airil ibadah fid daulatil islamiyah haqqun bal juz'un minan nidhamil ammi wa asasin yaqumu alaihil mujtami'u wad daulah. Fal ibtida'u ala syai'in minhu bil muhajamati wat tajrihi aw nashril kufri wal ilhaqi jarimatun bihaqqil afradi wal mujtami' kulli li'annaha tuaddi ila tafwidihi wa hadmihi wa halli rawabitihi wa ad'afihi bal yajibu ala daulati al amalu ala taqwiyatil aqidah bal yajibu ala daulati al amalu ala taqwiyatil aqidah wa tarsyihiha wa nasriha wa kifalati iqamati syairid diniyah bi'idadi ma yalzamuha min imarati masajid ilahirihi. Kemudian dari kebijakan imam ini harus terpacu pada kemaslahatan yang ammah. Takbir kami dari Al-Fawaidul Janiyah, bismillahirrahmanirrahim. Tasarruful imami ayil a'zami wa misluhu nuwabuhu min qadin wa ghirihi ila anqal fa'alaihi ayyamura bima ya'ummu naf'uhu ka imarati suqil balad wa syurbihi wa ma'unatil muhtajin. Terima kasih. Jawaban saya kira sama. Coba kita berpikirnya begini. Berpikirnya tadi ada selentingan tafsir di jawaban pertama. Jika pelajaran PAI ini kita anggap cukup, tadi di awal kan begitu. Kalau memang dianggap cukup, maka tidak wajib memasukkan mulak yang lain, kan gitu nggih. Nah sekarang kira-kira ketika kurtilas untuk PAI-nya cukup, apa ini juga tidak dikatakan maslahah? Penempatan jadwal seperti ini. Ngoten lho. Nek kita katakan kurtilas tadi di awal adalah cukup, PAI-nya 2 jam itu dikatakan cukup. Apa ini tidak dikatakan maslahah? Maksudnya dibenarkan, ngoten. Monggo Pak Kes, kemudian di Fathul Mu'in. Kita ke sana arahnya nanti. Kami setuju dengan penafsiran dari moderator tadi itu yang mengatakan ketika ini kurikulumnya sudah cukup. Ini kami anggap sudah dibenarkan. Mempertimbangkan satu, yang wajib belajar itu adalah mukminnya. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin, yaitu orangnya sendiri yang wajib belajar. Pertama. Terus yang kedua, seumpama itu sudah dianggap cukup, di mana lagi kita belajar biologi? Di mana lagi kita belajar IPA kalau tidak di sekolah itu? Apakah pesantren mengajarkan? Kan tidak. Nah ini makanya kami ketika tadi kurikulumnya ini cukup, maka itu dibenarkan. Artinya tadi kan sudah diarahkan bahwa ternyata menurut perumus itu sudah mencukupi semua. Artinya sudah dibenarkan, memandang tolabul ilmi ya bagi rakyatnya sendiri. Artinya kita tidak membebani pemerintah yang terlalu banyak gitu. Artinya kita punya urusan sendiri. Kompetisi pemerintah kan tidak hanya kita kan, internasional itu Mas. Nggih, memandangnya secara merata. Jadi sudah dianggap cukup, nek kurang cukup ya aja sekolah, mondok ae. Ngono maksudnya. Monggo Fathul Mu'in, monggo Fathul Mu'in. Oh ya, terima kasih. Menurut rekan-rekan kami ini jadwal seperti itu tidak salah.
Karena apa tadi kita mulai awal membicarakan yang paling penting untuk belajar agama adalah fardu ain. Kalau orang itu sudah setiap individual ini sudah belajar fardu ain, maka untuk ilmu-ilmu yang lain itu kan tidak wajib, kan begitu kan, itu sudah tidak apa itu namanya asyibillah. Tadi untuk ibaratnya sudah saya bacakan ya. Jawabannya sudah bisa dibenarkan. Benarkan, tidak salah, gitu. Di samping itu ya, Kemenak itu memikirkan ini tidak hanya sekedar apa itu namanya itu agama, menurut tidak. Kita hidup ini adalah tidak hanya agama terus yang dipakai. Kita hidup di dunia ini adalah butuh ilmu dunia. Walaupun toh begitu, ilmu dunia pun ini nanti juga bisa jadikan satu apa namanya bekal untuk amal akhirat juga. Maka untuk masalah amal akhirat, untuk pelaksanaan syariat, ini walaupun bentuknya bentuk amalan dunia, ini pun bisa menjadi amalan akhirat. Begitu. Sehingga saya tidak menyalahkan apa itu nama jadwal yang sudah ada, ndak. Gitu. Oke, langsung takbir mawon. Ya, takbirnya di sini ya, paling tidak itu Bismillahirrahmanirrahim. Dimang. Bismillahirrahmanirrahim. Fa awwalu wajibun alaihi ta'alamu kalimat syahadatain wa fahmi maknahuma wa huwa qaulul la ilaha illallah ila anqal fa idza fa'ala dzalika faqad adda wajibal waqti. Itu sudah cukup ya. Sampai dalam Quran wa 'allamal adamal asma'. Kata-kata asma itu kan jamak. Gitu ya, terima kasih. Jadi biar tidak berlarut-larut kita pahami sama-sama. Jadi kenapa pemerintah menetapkan jam itu sudah betul-betul diperhitungkan untuk memenuhi 4 kompetensi inti. Nah, dan kompetensi inti ini macam-macam. Jadi wong iki orang ngaji tok ning iso bersosialisasi. Orang ngaji dan bersosialisasi tok ning punya skill. Wong dia harus kerja. Nah itu termuat di dalam kurikulum 2013. Arahnya pemerintah ngoten. Dan standarnya ini adalah madrasah seluruh Indonesia. Ngoten. Jawaban yang berbeda dari Qalila sami ya. Nggih, sampun mendukung untuk nggih, boleh nggih. Nggih, mangke ini berarti peraturan pemerintah dibenarkan karena sudah dipandang maslahah amah. Ngoten nggih? Oke, saya kira jawabannya 2 itu sehingga tidak bisa kita pertemukan berulang-ulang, langsung kita karena waktunya kita serahkan kepada perumus. Monggo. Terus mayoritas kadase sudah semua membenarkan nggih, mayoritas membenarkan. Sing dereng membenarkan niki monggo kita lihat, kita tingali bahwa pendidikan teng Indonesia niku ana pendidikan depak, ada pendidikan dinas, ada pesantren dan ada diniyah. Jadi kalau nek ningali lho kok iku tok agama sithik, nggih memang terkesan menyalahkan, tapi lek ada pinten-pinten corak dan niku diakui lan diperbolehkan, diangsalke kabeh karo pemerintah. Kelantan niku nggih pun tepat ketika pilihane mbon bener sebab wonten kathah dan pendidikan niku arahe pendidikan berkarakter, pendidikan sing spesialis atau spesifik. Mulane sakniki juramain SMK niku. Dados kula nggih setuju nek niku mun dibenarkan. Lah sing dereng dibenarkan monggo kita ningali bae pendidikan cuman mboten niku tok, enten pendidikan pesantren. Lah niku kangge nambahi sehingga banyak menu. Suwun. Ini mungkin jawabannya juga mengekor pada yang atas. Ini bisa dianggap betul-betul maslahah karena memang dipandang, misalkan di situ tidak ada pesantren, madrasah aliyah sanawi ini niku. Mereka tidak agak mengenal dunia pesantren seperti di dalaman Sumatera. Dia malah pondok era paham. Maka ini akan menjadi lebih baik. Jadi yang merasa kurang ya harus belajar di pesantren. Tadi seperti dia pakis, jiwa wajib apa ora aku mukalafnya. Al ilmu yukta kemilih rono aja rono. Sing diputuskan pemerintah ngene menimbang dengan
4 kompetensi. Yang pertama adalah spiritual, yang kedua adalah sosial, yang ketiga adalah pengetahuan, dan yang keempat adalah keterampilan. Jadi lulus madrasah iso dalil, iso budgae, iso bersosialisasi kepada masyarakat dan cerdas. Karepe ngoten. Nggih, tak kinten cekap, kita serahkan kepada Musokheh. Mangga. Ngaten nggih, dados pendidikan teng Indonesia niku kan wonten pendidikan madrasah yang diawasi oleh Depak. Wonten pendidikan umum yang diawasi oleh napa? Kementerian Pendidikan. Niki nek misalnya kok jam-jam PA itu sama dengan yang pendidikan yang lain, kan itu di mana spesifik madrasah. Kan berarti gak ono gawine ngeten. Dados nek mestinipun dados pemerintah itu kan juga berkewajiban untuk ikut serta di dalam mencerdaskan rakyatnya di bidang agama. Iki nek kita berangkat dari tugas pemerintah, bukan hanya kewajiban mencerdaskan bangsa di bidang pengetahuan umum. Nek kita lihat dari sini, nek agama ini kok sithik umume niku akeh, niki kira-kira bener ta mboten niki? Nan? Lah nggih niki kita harus berpikir dari sana. Nek pemerintah niku juga di was tengah kami pemerintah itu kan kewajibannya bukan hanya masalah fisik tok, tapi juga berkewajiban untuk membangun spiritual. Tapi kenapa kok pendidikan agama mau sithik? Lah nek misalnya nyageno pendidikan swasta itu kan bukan milik pemerintah. Berarti itu kan pemerintah kewajibannya kan dia itu mengelola pendidikan yang dikelola oleh pemerintah, sehingga anak-anak yang dididik oleh di sekolah-sekolah pemerintah itu mampu menguasai agama dan mampu menguasai umum. Tapi sementara jam itu persentasenya seperapatnya gak ono niku. Nggih, ngeten iki kira-kira bener ta ora niki? Kita harus berpikir sana. Nek cara kula niki, nek cara kula itu belum benar. Pemerintah masih menganaktirikan pendidikan agama. Dan faktanya nggih jenengan roh dhewe. Lah anak-anak yang ke pesantren itu tidak semua. Satu desa niku sakniki kan 1/10 gak ono yang mau lari ke pesantren. Toh pemerintah itu berkewajiban jadi untuk niki cara fikih lho, mboten cara-cara negara Pancasila. Cara fikih kita bahsu masalah fikih. Secara fikih pemerintah itu wajib mencerdaskan rakyatnya baik di bidang agama atau di bidang pengetahuan umum. Lah nek diweki pendidikan agama mung 10% misalnya, sementara yang umum 90%, ini kan pemerintah belum adil di dalam mendidik dan mencerdaskan bangsanya. Nek kula pribadi jangan setuju napa mboten, saya mengatakan belum bisa dibenarkan. Sebab pemerintah menganaktirikan pendidikan agama. Keputusannya monggo niki. Sampai angen-angen napa cocok mboten niku? Nggih, ngeten. Jadi niki sing perlu kita ulas kembali, mungkin ada tambahan materi untuk madrasah kejuruan sakniki seperti MAK. MAK niku ujiane wonten pilihan fikih, tafsir ataupun hadis. Seperti kados kemarin ujian nasional yang terakhir untuk MAK ada 3 pilihan. Seperti tenggene Dukosti, tenggene Darun Naja Ngemplak, tenggene Sirahan ada 3 mapel.
Jadi sing lintune iku sosiologi, ana sing ekonomi. Ning untuk MAK ini ada materi pilihan fikih atau tafsir atau hadis. Fikihnya memakai standar kifayatul ahyar. Nek misalkan kados MAK ngoten niku. Jadi niku wonten program bahasa, kemudian sosial, IPA dan MAK, keagamaan. Masalah kejuruan itu monggo, tapi kan pendidikan agama itu harus punya presentasi yang cukup. Ranget tenang. Kan itu bisa diatur toh. Jadi misalnya, jadi kalau di perguruan misalnya, jadi tingkat 1 dan jadi semester berapa itu kita kasih. Dan ini kalau sudah semester berapa kita menginjak kepada kejuruan, lah mungkin kita bisa. Tapi kan sudah kita bekali dari awalnya, ngeten. Kan itu bisa diatur. Jadi kejuruan apapun. Ini kan pemerintah mestinya harus mendidik rakyatnya, baik yang mau jadi polisi, mau jadi pegawai, pendidikan agama yang cukup. Jadi ben tidak muncul koruptor-koruptor baru ngeten lho. Muncul koruptor-koruptor sing wis gak izin. Niku karena moral agamanya tipis sekali kan. Sing dadi DPR lulusan madrasah nggih korupsi. Ya menteri agamanya korupsi ya kemarin. Maksudnya ini karena dipandang bahwa pengajaran agama sehingga penguatan nilai spiritual menurut Hadratus Syekh ini, menurut Musoheh belum dianggap memenuhi target, belum dianggap kurang, masih dianggap kurang sehingga peraturan pemerintah belum memihak kepada pendidikan agama Islam. Ngoten nggih? Al-Fatihah. Matur sembah nuwun karena jam sudah menunjukkan jam 4 lebih. Kita akhiri Basul Masail pada sore ini. Kepada Bapak Sujai mewakili LBM untuk bisa mengumpulkan ibarah-ibarah yang sudah ada untuk kita buat rumusan jawaban dengan takbir-takbir yang sudah ada dari Pakis, dari Darut Tauhid, dari Qalilo, Kayen, Fathul Mu'in. Nyuwun tulung untuk bisa dikumpulkan. Dari kami selaku moderator, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kurang lebihnya. Pemimpin, mohon langsung didoai. Setelah ini saya tak minta maaf dulu. Langsung didoai, kemudian saya mohon semua peserta untuk langsung dihariin nembe jam 1:15. Sehanten wekdal dangu. Mangke kangge ngasaripun. Makaten matur nuwun. Kita teruskan. Saya sekali lagi selaku moderator saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta karena tadi hampir jam 2 baru kelihatan 2 sampai 5 orang tapi ternyata yang rawuh banyak. Harapan saya kita ketemu di tanggal 10 Syawal di Juwana di Ngelanggen nggih. Kasihan ini Ngelanggen. Kula nyuwun tulung di Kecamatan Juwana ini tanggal 10 Syawal, tanggal 9 Syawal niki mesti di Ngelanggen di hall dan biasanya yang hadir tidak banyak.